Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan review buku Metode At-Taisir 30 hari hafal Al-Quran. Insya Allah hari ini akan kita bahas tentang bagian kedua, yakni tentang amalan prahafalan, rahasia kemudahan Al-Quran. Baik, langsung saja. Seperti diurai sebelumnya, bahwasanya Al-Quran ialah pedoman hidup yang dijamin mudah dihafal. Kemudahan ini akan cepat diraih bila para penghafal Al-Quran mampu menghadirkan amalan prahafalan yang diisyaratkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Berikut di antara hal yang terpenting yang dimaksudkan adalah yang pertama, ikhlas. Menghafal Al-Quran merupakan bagian dari ibadah, sedangkan ibadah membutuhkan hadirnya keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa," dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas demi menjalankan agama yang lurus. Oleh karena itu, para penghafal Al-Quran mestilah meniatkan hafalannya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Sifat inilah yang bahkan ditekankan di dalam Al-Quran saat pertama kalinya diturunkan. Kata Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah atas nama Rabbmu yang telah begitu mudah menciptakan. Demikian isyarat ikhlas terpancar dalam awal firman Allah Subhanahu wa taala. Perintah membaca yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW hanya dilakukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Bila Nabi Muhammad SAW saja diperintahkan untuk ikhlas, maka bagaimana dengan kita yang bukan Nabi sebagai hamba Allah? Oleh karena itu, para penghafal Al-Quran mestinya menepikan berbagai orientasi yang mengikis kadar keikhlasan, termasuk tujuan menjadi seorang hafiz atau seorang hafidhah. Ikhlas inilah yang kelak menghadirkan pertolongan Allah dalam memudahkan proses menghafal. Bila mencipta manusia saja begitu amat mudah bagi Allah, maka tidaklah sulit bagi Allah menanamkan hafalan Al-Quranul Karim kepada jiwa setiap insan manusia. Adapun yang kedua yang harus dimiliki sebelum menghafal Al-Quran adalah serius. Di antara hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh ahli Al-Quran ialah keseriusan dalam menghafal. Sungguh-sungguh cermatilah perihal kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam meraih ayat Al-Quran hingga mendaki gunung cahaya, kemudian menuju Gua Hira. Semangat beliau bahkan mampu menaklukkan jarak dan dakian yang begitu tinggi. Saking seriusnya Nabi Muhammad SAW bahkan ingin segera menghafalkan ayat-ayat yang mulia hingga cepat menggerakkan lisannya. Perhatikanlah kasih Allah Subhanahu wa taala yang Maha Memberi, yang membalas kesungguhan beliau Nabi Muhammad SAW dengan memudahkan Al-Quran terkumpul di dalam jiwanya, tidak sekedar di dalam lisannya saja. Kata Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai ke 18. La tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Janganlah engkau tergesa menggerakkan lidahmu untuk segera mendapatinya. Sungguh kamilah yang akan menghimpun Al-Quranul Karim di dalam dadamu, serta membuatmu pandai membacanya. Maka bila kami telah selesai menanamkan bacaannya, ikutilah bacaan itu. Benarlah pepatah Arab, kala mengingatkan kesungguhan atas segala hal yang dicita-citakan, bahwa seriuslah, janganlah engkau bermalas ria
Janganlah pula berlaku lalai. Sungguh, penyesalan itu hanyalah milik orang-orang yang pemalas. Adapun kiat yang ketiga sebelum menghafal Al-Quran adalah sabar. Sabar mutlak diperlukan oleh setiap para penghafal Quran. Hafalan yang dijalani dengan kesabaran, maka akan cenderung baik dan tartil. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala. Sifat sabar juga cenderung mendekatkan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Allah bersama para penyabar. Demikian kiranya kedekatan itu dilukiskan dalam Al-Quranul Karim. Kedekatan inilah yang akan melahirkan kekhusyuan dalam membaca, bahkan cenderung meningkatkan keimanan seorang hamba. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kegembiraan khusus pada orang-orang yang sabar, terlebih saat menjalani ujian. Adapun puncak kegembiraan itu ialah saat diperkenankan mereka memasuki surga Aden bersama keluarga besar yang soleh, diiringi sambutan para malaikat yang menyanjung kesabaran kita saat menjalani ujian di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang akan mereka masuki bersama-sama orang yang soleh dan bapak-bapaknya, dari ibu, dari istri-istrinya, serta dari anak cucunya. Para malaikat akan masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu surga seraya mengucapkan selamat atas kesabaran kalian. Salamun alaikum bima sabartum. Sungguh nikmat tempat kesudahan itu. Quran surah Ar-Ra'd ya, ayat ke-23, ayat ke-24. Istimewanya di antara para penghuni surga ini ialah para penghafal Al-Quran yang telah mengenakan jubah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Quran surah At-Fatir ayat ke-33. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Surga Aden yang akan mereka para penghafal Al-Quran masuki, di dalamnya mereka dihiasi gelang-gelang emas dan mutiara dengan mengenakan pakaian sutra. Adapun kiat yang selanjutnya adalah untuk para penghafal Al-Quran. Sebelum menghafal Al-Quran, maka harus memiliki keyakinan. Yakin. Keyakinan termasuk hal terpenting di dalam proses menghafal Al-Quran. Maka setiap para penghafal mesti yakin kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kemudahan dalam proses menghafal kitab yang mulia ini, Al-Qur'anul Karim. Jaminan tersebut bahkan ditegaskan sebanyak 4 kali di dalam surah Al-Qamar, yakni pada ayat ke-17, 22, 32, dan 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'anul Karim untuk diingat, untuk dihafalkan, maka adakah orang yang mau mengingat? Saking mudahnya Al-Qur'anul Karim dapat dihafal oleh seluruh kalangan tanpa batas. Besar, kecil, tua, muda, pintar, standar, bahkan sekaligus membuktikan bahwasanya Al-Qur'anul Karim betapa mudahnya dibaca, dihafalkan untuk orang-orang yang bisa melihat ataupun sebaliknya, orang yang buta, orang yang tunanetra, semua memiliki peluang yang sama
Allah mudahkan untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, yakni mukjizat yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ditemukan standar kemanusiaan dalam setiap kalimatnya. Oleh karena itu, tidak akan didapati karya manusia yang mudah dihafal layaknya Al-Quranul Karim. Maka para penghafal Al-Quran juga mesti yakin bahwa manusia tercipta dengan kemampuan mengingat yang tinggi. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasannya manusia pertama diajari semua jenis nama di semesta alam ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-31, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha." Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda-benda seluruhnya. Maka cermatilah ayat di atas. Tidaklah Anda semua, tidaklah kita semua merasa takjub dengan kuasa Allah yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam mampu menyerap semua nama. Sekali lagi, mampu mengingat dan menyebutkan semua jenis nama di semesta alam ini. Berapakah kiranya kekuatan memori manusia hingga mampu mengingat semua itu? Jika semua jenis nama saja mampu diingat, maka tidakkah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita dalam menghafal Al-Qur'an, menghafal kitabullah. Bukankah kita pun dinamai Al-Qur'an sebagai Bani Adam, anak cucunya? Jika Nabi Adam alaihissalam mampu, mengapakah kita sebagai keturunannya tidak? Konon, penelitian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan dan salah satunya dari Institut Salk di La Jolla, California, bahwasanya menyimpulkan manusia setidaknya memiliki kapasitas memori 1 petabyte, setara dengan 1.000 terabyte, atau setara dengan 1 juta gigabyte. Masya Allah, hard disk eksternal berkapasitas 100 gigabyte saja mampu menampung begitu banyaknya informasi. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala manakah yang kita abaikan dengan kemampuan 1 juta gigabyte? Nabi Adam alaihissalam memang seorang nabi sehingga mendapat pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita manusia biasa ditanamkan potensi untuk menggali semua jenis pengetahuan yang ada? Oleh karena itu sekali lagi, menghafal Al-Quran akan terasa mudah bagi insan manusia yang beriman, yang yakin dengan potensi memorinya. Sebaliknya itu akan menjadi sulit bagi para peragu, orang-orang yang ragu yang tidak mensyukuri nikmat kepintarannya. Sungguh, pintar itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya, kebodohan itu adalah pilihan. Adapun kiat yang selanjutnya adalah menghadirkan motivasi. Aktivitas menghafal Al-Quranul Karim memiliki keunikan tersendiri. Saat semangat begitu kuat, maka sekian ayat seakan mudah diingat. Di sisi lain hadirnya suasana tertentu yang kadang tak terduga, seringkali menjadikan ayat Al-Quranul Karim sulit untuk didapat, sulit untuk dihafal, dan menyebabkan hafalan itu mulai melambat. Rasa pesimis, rasa skeptis, hingga kesibukan yang lain ditangkis, dan diantaranya suasana yang dimaksud. Maka pada titik ini, para penghafal Al-Quranul Karim mesti menghadirkan motivasi terbaik untuk kembali menaikkan semangat, menaikkan ghirah, sekaligus menepikan berbagai situasi keadaan. Berikut di antara motivasi terbaik yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni yang pertama adalah motivasi yang paling utama akan mendapatkan kemuliaan, yakni berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya para penghafal Al-Qur'an akan memasuki surga dengan mengenakan jubah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Fatir ayat ke-33. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir.
surga Aden yang akan mereka para penghafal Al-Quran masuki. Di dalamnya mereka dihiasi gelang-gelang emas dan mutiara dengan mengenakan pakaian sutra, yakni jubah kemuliaan. Adapun motivasi yang kedua adalah menjadi hamba terbaik. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW berikut: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Artinya, yang terbaik di antara kalian ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun motivasi yang ketiga, hadirnya limpahan pahala, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal ini, sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wa hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahul Tirmidzi. Yang artinya, siapapun muslim yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu senilai dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun kiat yang selanjutnya, yakni menjadikan prioritas. Seorang yang memiliki prioritas dalam mengerjakan sesuatu akan cenderung bersemangat dan mengutamakan pekerjaan tersebut lebih dari aktivitas yang lainnya. Maka demikian pula para penghafal Al-Quran yang menempatkan Al-Quran sebagai agenda prioritas dalam kehidupan seharinya. Maka segala kesibukan yang dijalaninya tidak akan menggeser ataupun menggusur kebersamaannya dengan Al-Quran. Hal inilah yang menjadikan Al-Quran mudah tertanam dalam jiwa setiap insan manusia, khususnya para penghafal Al-Quran, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, biiznillah. Adapun yang selanjutnya adalah memilih guru, memilih murabi. Para penghafal Al-Quran hendaknya memilih para guru-guru yang terbaik dalam membimbing proses hafalannya. Ini penting diperhatikan bahwasanya Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan proses bimbingan, yakni langsung dari malaikat Jibril alaihissalam. Demikian pula Rasulullah SAW membimbing para sahabat dalam menghafal Al-Quran, memahaminya, serta mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka bimbingan inilah yang diwariskan kepada generasi penghafal Quran yang lainnya. Setiap masa berganti, maka harus ada pembimbing yang membimbing para ahlul Quran untuk senantiasa dapat membaca, menghafal, memahami, serta mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Adapun yang terakhir adalah yang paling penting adalah istiqomah atau continue ataupun berlanjut. Sikap istiqomah inilah di antara salah satu faktor yang sangat menentukan dalam meneguhkan menghafal Al-Quran. Sedikit namun konsisten itu jauh lebih baik dibandingkan banyak hafalan yang tidak teratur. Demikian isyarat umum yang tampak dalam nasihat Nabi Muhammad SAW. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqala. Rawahul Muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amal yang konsisten sekalipun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Istiqomah juga berpeluang menghadirkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya yang membawa ketenangan dan kenyamanan. Oleh karena itu, hendaklah para ahli Quran menentukan tempat, menentukan waktu, menentukan metode serta perangkat terbaik dalam menghafal Al-Quran, lalu istiqomah menjalaninya. Demikian di antara para penghafal Quran yang harus dimiliki kiat-kiat atau amalan-amalan pra-hafalan yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kiranya penting dipedomani oleh para penghafal Al-Quran yang berharap hanya berharap rahmat
dan syifa dari setiap ayat yang dihafalkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Quran ialah pedoman bagi setiap etapa hidup manusia, sejak alam kandungan hingga kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkannya adalah kemestian, sedangkan abai akan petunjuknya hanya mengantarkan pada keterbelakangan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam review kitab Metode At-Taisir 30 Hari Hafal Al-Quran pada bagian kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.